Selamat pagi Bapak Ibu, saat ini saya akan membawakan renungan singkat untuk kita semua. Dan saya akan mendasari renungan singkat ini dari Mazmur 121 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya tertarik untuk membahas tentang musibah. Apakah ini adalah takdir Tuhan atau bukan? Kalau kita lihat berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, mungkin ada gempa bumi, tanah longsor, banjir, pesawat jatuh, kecelakaan lalu lintas, atau yang paling aktual saat ini adalah tentang COVID-19 yang melanda dunia. Apa yang kita katakan terhadap fenomena-fenomena semacam ini? Mungkin akan ada banyak orang yang berkata, ya udahlah, memang sudah takdir Tuhan musibah ini terjadi. Nah, ini menarik untuk dibahas. Benarkah bahwa selamat atau celaka, untung atau rugi, lalu sehat atau sakit, kaya atau miskin, itu adalah sebuah desain dari Tuhan yang sudah ditetapkan dari awal. Artinya sudah disetel sedemikian rupa oleh Allah dan ada dalam setiap diri manusia. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berpikir sederhananya begini. Kalau memang celaka atau selamat itu sudah ditetapkan oleh Allah lebih dahulu, maka kita tidak lagi perlu berhati-hati ketika kita menyetir kendaraan. Kita tidak lagi perlu berhati-hati ketika kita nyebrang. Kita nggak lagi perlu berhati-hati ketika kita makan. Mau kolesterolnya udah naik atau darah tingginya naik, kalau ada makanan yang menarik bagi kita udah gak mikir lagi gitu ya. Toh cara berpikirnya adalah kalau memang selamat ya akan selamat gitu. Tapi kalau memang udah selesai sampai di situ ya selesai. Nah, apakah cara ini yang dipakai Allah dalam memelihara kehidupan ciptaannya di dunia? Kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam Kejadian 1-3 khususnya, kita tidak melihat Allah yang seperti itu. Gambaran Allah di dalam kitab Kejadian adalah Allah yang penuh dengan pertimbangan, Allah yang mau memberikan pilihan, Allah yang memberikan kebebasan kepada manusia, dan itu tergambar dalam peristiwa Adam dan Hawa ketika mereka memakan buah yang terlarang. Allah memberikan kita pilihan, Bapak Ibu. Pilihannya adalah menghargai batasan yang Dia berikan atau kita melanggar batasan yang Dia berikan. Pilihan ini yang menjadi penting. Bagaimana isi pilihan itu? Apakah keputusan itu atau pilihan itu berisi tentang ketaatan kita kepada Allah? Atau pilihan itu selaras dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang memang harus memelihara kehidupan ciptaan lainnya? Karena apa? Karena keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Adam gak bisa bilang bahwa udah takdir Allah saya makan buah yang terlarang itu. Gak bisa. Karena itu adalah pikiran Adam, bukan Allah. Dan walaupun Allah memberikan kita pilihan, Allah memberikan kita kebebasan, tetapi bukan berarti Allah melepaskan kehidupan anak-anaknya dan tidak ikut campur di dalamnya. Kalau pemazmur bilang, Dia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah adalah Allah yang tetap memimpin perjalanan kehidupan kita. Namun cara Allah memimpin bukan dengan menempatkan diri kita sebagai pihak yang pasif seperti robot yang diatur sedemikian rupa. Namun Allah memberikan kita ruang untuk berpartisipasi bersama-sama dengan Dia memelihara kehidupan ini. Makanya kalau kita lihat, memang ada musibah yang di luar kuasa kita. Artinya gempa bumi kita nggak bisa kendalikan, lalu tsunami kita nggak bisa kendalikan. Tetapi ada banyak musibah yang disebabkan juga karena keteledoran manusia. Banjir, tanah longsor, kecelakaan lalu lintas misalnya.
Kita lihat dulu, apakah itu karena keteledoran kita? Apakah itu karena kita yang menyepelekan peraturan? Jadi jangan buru-buru kita bilang, ini udah takdir Allah. Karena memang ucapan seperti itu terdengar rohani. Tetapi dalam banyak peristiwa, ucapan seperti itu juga menjadi kambing hitam dari keteledoran manusia. Dalam keadaan saat ini, apakah COVID-19 adalah musibah akibat keteledoran manusia atau musibah yang ada di luar kuasa manusia? Sepertinya tidak lagi menjadi penting. Kenapa? Karena yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi peristiwa saat ini. Allah memberikan kita kesempatan untuk menjaga tubuh kita. Allah memberikan kesempatan untuk menjaga badan kita, menjaga kesehatan kita. Selagi virus ini mewabah, maka lakukanlah itu. Kita perlu berpikir dan bersikap bijak dalam menyikapi berbagai peristiwa kehidupan kita. Dan sikap bijak itu adalah ketika kita mampu memandang terus kepada Tuhan. Dalam setiap lembaran hidup kita, meski kita juga kesulitan saat ini untuk bertemu di dalam gereja, namun langkah untuk kita tidak ke gereja saat ini akan menjadi bijak jika kita tetap bertanggung jawab untuk memelihara relasi kita di dalam Tuhan. Bukan malah loyo dengan alasan, ya udahlah kan gak ke gereja. Mari kita menjadikan berbagai peristiwa dalam kehidupan kita, khususnya saat-saat seperti ini, sebagai sekolah. Sekolah bagi kita untuk terus belajar bagaimana bersyukur, bagaimana berpengharapan, berelasi dengan Allah, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan kepada Dia. Selamat pagi, Tuhan memberkati.